warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sinta Nuriyah, mahasiswi semester 2B di Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon dengan NIM 20231261033337. Prodi Pendidikan Agama Islam. Pada video kali ini saya akan membahas tentang kedudukan dan jenis mahar dalam pernikahan, yaitu subtopik dari mata kuliah Fikih Menakahat Jinayat yang diasuh oleh Bapak Muhammad Alwi FPD. Kedudukan dan jenis mahar dalam pernikahan. Latar belakang. Setiap akad pernikahan dari berbagai akad selama dilaksanakan dengan sempurna dan sah dapat menimbulkan beberapa pengaruh. Di antaranya, hak istri kepada suami dan hak-hak istri yang wajib dilaksanakan suami, salah satunya adalah mahar. Mahar sendiri memiliki arti yang cukup dalam. Hikmah dari disyariatkannya mahar ini menjadi pertanda bahwa seorang wanita memang harus dihormati dan dimuliakan. Besar kecilnya mahar ditetapkan atas persetujuan kedua belah pihak, karena pemberian itu harus diberikan secara ikhlas. Mahar dalam pernikahan mempunyai kedudukan dan beberapa macam jenis. Pengertian mahar. Mahar secara etimologi artinya mas kawin. Secara terminologi, mahar ialah pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang istri kepada calon suaminya, atau suatu pemberian yang diwajibkan bagi calon suami kepada calon istrinya, baik dalam bentuk benda maupun jasa, memerdekakan, mengajar, dan lain-lain. Satu kata, mahar, berasal dari bahasa Arab yang termasuk kata benda bentuk abstrak atau masdar, yakni mahram, atau kata kerja yakni fi'il dari mahara ya maharu maharon, lalu dibakukan dengan kata benda mufrad yakni al-mahar, dan kini sudah diindonesiakan dengan kata yang sama yakni mahar, atau karena kebiasaan pembayaran mahar dengan mas, mahar diidentikan dengan mas kawin. Kedudukan mahar dalam akad pernikahan. Dalam Islam, disyariatkannya membayar mahar hanyalah sebagai hadiah yang diberikan seorang lelaki kepada seorang perempuan yang dipinangnya ketika lelaki itu ingin menjadi pendampingnya, dan sebagai pengakuan dari seorang lelaki atas kemanusiaan, kemuliaan, dan kehormatan perempuan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menegaskan dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 4 yang artinya, berikanlah mas kawin kepada perempuan yang kamu nikahi sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Pengertiannya adalah, bayarkanlah mahar kepada mereka sebagai pemberian yang setulus hati. Pemberian itu adalah mas kawin yang besar kecilnya ditetapkan atas persetujuan kedua pihak, karena pemberian itu harus dilakukan dengan ikhlas. Wajibnya mahar juga didasarkan pada sabda Rasulullah SAW yang artinya, berikanlah maharnya sekalipun cincin besi. Hadis riwayat muttafaq alaih. Mahar merupakan kewajiban yang harus dipenuhi dalam sebuah pernikahan, karena mahar sebagai pemberian yang dapat melanggengkan cinta kasih yang mengikat dan mengukuhkan hubungan antara suami istri. Mahar yang harus dibayarkan ketika akad nikah hanyalah sebagai wasilah, bukan sebagai ghoyah. Karena itu, Islam sangat menganjurkan agar mahar atau mas kawin dalam perkawinan dipermudah. Islam tidak menetapkan jumlah besar dan kecilnya mahar, karena adanya perbedaan kaya dan miskin, lapang dan sempitnya rezeki. Selain itu, prinsip dari tiap tradisi juga berbeda. Jenis-jenis mahar. Semua ulama telah sepakat bahwa membayar mahar itu adalah wajib, sedangkan macam-macam mahar dapat dibedakan menjadi dua, yaitu mahar musamma dan mahar mitsing. Yang pertama, mahar musamma. Mahar musamma merupakan mahar yang telah jelas dan ditetapkan bentuk dan jumlahnya dalam sigot akad.
Jenis mahar ini dibedakan lagi menjadi dua, yaitu pertama mahar musamma mu'ajjal, yakni mahar yang segera diberikan oleh calon suami calon istrinya. Mahar menyegerakan pembayaran kepada termasuk perkara yang sunat dalam Islam. Kedua, mahar musamma ghair mu'ajjal, yakni mahar yang telah ditetapkan bentuk dan jumlahnya, akan tetapi ditangguhkan pembayarannya. Berkenaan dengan pembayaran mahar, maka wajib hukumnya apabila telah terjadi duhul. Ulama sepakat bahwa membayar mahar menjadi wajib apabila telah berhalwat, bersepi-sepian atau berdua-duaan, dan juga telah duhul. Membayar mahar apabila terjadi duhul adalah wajib, sehingga jika belum terbayarkan maka termasuk utang piutang. Namun, jika sang istri rela terhadap maharnya yang belum dibayarkan oleh suaminya, sementara suaminya telah meninggal, maka tidak wajib ahli warisnya membayarkan maharnya. Jika istrinya tidak rela, maka pembayaran mahar itu diambilkan dari harta warisannya oleh ahli warisnya. Apabila terjadi talak sebelum terjadinya duhul, sementara bentuk dan jumlahnya telah ditentukan dalam akad, maka wajib membayar mahar separuhnya saja dari yang telah ditentukan dalam mahar. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 234 yang artinya, orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan istri-istri, hendaklah para istri itu menangguhkan dirinya beriddah 4 bulan 10 hari. Kemudian apabila telah habis iddahnya, maka tiada dosa bagimu para wali membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka sendiri menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat. Yang kedua, mahar mitsil adalah mahar yang tidak disebutkan besar kadarnya pada saat sebelum maupun ketika terjadi pernikahan, dan disesuaikan menurut jumlah dan bentuk yang biasa diterima keluarga pihak istri karena tidak ditentukan sebelumnya dalam akad nikah. Firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 236 yang artinya, tidak ada dosa bagimu untuk tidak membayar mahar jika kamu menceraikan istri-istrimu yang belum kamu sentuh atau belum kamu tentukan maharnya. Berilah mereka mut'ah, bagi yang kaya sesuai dengan kemampuannya, dan bagi yang miskin sesuai dengan kemampuannya pula, sebagai pemberian dengan cara yang patut dan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat ihsan. Mut'ah yang dimaksud adalah pemberian suami kepada istri yang diceraikannya sebagai pelipur, di samping nafkah yang wajib ditunaikannya sesuai dengan kemampuannya. Imam Malik menjelaskan ayat tersebut bahwa seorang laki-laki boleh memilih salah satu dari ketiga kemungkinan ada. Kemungkinan pertama, seorang suami tidak perlu membayar mahar kepada istrinya. Kemungkinan kedua, suami membayarkan mahar mitsilnya. Dan kemungkinan ketiga, memilih membayar mahar mitsilnya adalah keputusan yang dipandang lebih adil dan bijaksana karena disesuaikan dengan kemampuan pihak suami dan jumlah yang biasa diterima oleh pihak keluarga istri. Kesimpulannya, mahar merupakan pemberian wajib dari calon suami kepada istri sebagai ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang istri kepada calon suaminya, atau suatu pemberian yang diwajibkan bagi calon suami kepada calon istrinya, baik dalam bentuk benda maupun jasa. Agama tidak menetapkan jumlah minimum dan begitu pula jumlah maksimum dari mahar. Hal ini disebabkan oleh perbedaan tingkatan kemampuan manusia dalam memberikannya. Mahar boleh dilaksanakan dan diberikan dengan kontan atau piutang, atau mau dibayar kontan sebagian dan utang sebagian. Itulah tadi video presentasi dari saya mengenai kedudukan dan jenis mahar dalam pernikahan. Semoga dapat memberikan wawasan kepada teman-teman semua. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.